Perkenalkan, nama saya Egenisius Ado dengan NPM 2024-21500-212, kelas R4E, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi-materi yang ada pada mata kuliah Sosiolinguistik. Materi pertama yaitu hakikat dan konsep sosiolinguistik. Pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Ilmu ini membahas bagaimana bahasa digunakan oleh seseorang dalam kaidah sosial serta bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi bentuk dan penggunaan bahasa. Kemudian hakikat sosiolinguistik. Hakikat sosiolinguistik menunjukkan bahwa bahasa dan masyarakat berkaitan serta tidak dapat dipisahkan. Beberapa hakikat sosiolinguistik. Yang pertama adalah bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi sekaligus identitas sosial. Lalu bahasa selalu digunakan dalam konteks sosial tertentu. Kemudian cara seseorang berbicara dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, budaya, dan status sosial. Kemudian perbedaan situasi komunikasi akan menghasilkan varian pengguna bahasa. Kemudian yang berikut adalah konsep sosiolinguistik. Ada variasi bahasa, dialek, ragam bahasa, alih kode atau kode switching, kemudian campur kode atau kode mixing, komunitas tutur, sikap bahasa. Lalu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara dengan dosen menggunakan bahasa formal, berbicara dengan teman menggunakan bahasa santai, menggunakan bahasa daerah di rumah, menggunakan bahasa Indonesia di saat presentasi, dan mencampur bahasa Indonesia dan Inggris dalam percakapan. Materi yang kedua adalah bahasa dan masyarakat. Latar belakang bahasa merupakan alat komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahasa bukan hanya sistem aturan dan tata bahasa, tetapi juga fenomena sosial yang digunakan dalam interaksi sehari-hari. Bahasa selalu berkaitan dengan masyarakat, dengan penutur karena bahasa hidup dan berkembang dalam lingkungan sosial. Pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi sosial yang digunakan anggota masyarakat untuk berinteraksi, menyampaikan informasi, mengekspresikan pikiran dan perasaan, serta membangun hubungan sosial. Di dalam sosiolinguistik, bahasa itu hanya dipelajari dari segi struktur, tetapi dari cara penggunaan dalam masyarakat dan pengaruh faktor-faktor sosial terhadap penggunaan bahasa. Kemudian yang berikut, pengertian masyarakat. Masyarakat dalam sosiolinguistik adalah sekelompok orang yang hidup bersama, saling berinteraksi, memiliki norma, nilai, dan budaya yang sama, serta menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sosiolinguistik, masyarakat itu dipandang sebagai lingkungan sosial yang memengaruhi cara seseorang menggunakan bahasa. Kemudian ada hubungan bahasa dan masyarakat, itu sebagai berikut. Bagai dua sisi mata uang yang tak pernah dipisahkan. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan ide, gagasan, perasaan, dan informasi. Kemudian bahasa sebagai identitas budaya, mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan cara hidup. Lalu bahasa sebagai alat pembentuk dan pemelihara norma sosial. Kemudian bahasa sebagai alat perubahan sosial. Kemudian bahasa sebagai mencerminkan realitas sosial. Materi yang ketiga adalah variasi bahasa dan jenis-jenis variasi bahasa. Variasi bahasa adalah perbedaan bentuk dan penggunaan bahasa yang muncul karena perbedaan penutur, situasi, fungsi, atau wilayah dalam sosiolinguistik. Variasi bahasa terjadi karena bahasa digunakan oleh masyarakat yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Kemudian jenis-jenis variasi bahasa, yaitu ada idiolek, yaitu variasi bahasa yang khas dimiliki oleh setiap individu. Kemudian dialek,
yaitu variasi bahasa yang berdasarkan wilayah atau daerah. Kemudian sosiolek, yaitu variasi bahasa yang berdasarkan kelompok sosial seperti usia, pendidikan, atau profesi. Kemudian kronolog itu variasi bahasa berdasarkan perkembangan zaman. Lalu fungsiolek atau register, variasi bahasa yang berdasarkan bidang atau fungsi tertentu, misalnya bahasa hukum, kedokteran, atau jurnalistik. Masuk pada materi keempat, yaitu standarisasi bahasa baku. Standarisasi bahasa adalah proses penetapan kaidah bahasa agar penggunaan menjadi seragam dan dapat dijadikan acuan. Tujuan adalah menciptakan keseragaman dalam ejaan, tata bahasa, kosakata, dan pelafalan sehingga komunikasi menjadi lebih efektif. Pengertian bahasa baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang telah dilakukan berdasarkan kaidah yang berlaku dan digunakan dalam situasi resmi ataupun formal. Lalu ciri-ciri bahasa baku itu mengikuti kaidah ejaan dan tata bahasa yang benar, menggunakan kosakata yang sesuai, bersifat resmi, jelas dan konsisten, digunakan dengan acuan dalam pendidikan dan komunikasi formal. Masuk pada materi yang kelima adalah aspek sosiolinguistik dan pembelajaran bahasa. Aspek sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa adalah unsur yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat, serta pengaruhnya terhadap proses belajar dan penggunaan bahasa dalam berbagai situasi. Aspek sosiolinguistik yaitu ada hubungan bahasa dengan masyarakat, variasi bahasa, pilihan bahasa, dan konteks. Kemudian penerapan aspek sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa itu menggunakan ragam bahasa sesuai situasi atau formal dan non formal. Itu menghargai perbedaan dialek bahasa daerah, melatih kesantunan dalam berkomunikasi, menyesuaikan bahasa dengan lawan bicara dan tujuan komunikasi yang manfaat. Kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi, membangun kompetensi komunikatif, menumbuhkan sikap menghargai keberagaman bahasa dan budaya, itulah manfaatnya. Kemudian masuk pada materi ke-6, yaitu adalah bilingualisme, multilingualisme, dan diagnosia. Pengertian bilingualisme adalah kemampuan seseorang atau masyarakat menggunakan dua bahasa secara bergantian sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Ciri-cirinya antara lain menguasai dua bahasa, menggunakan bahasa sesuai dengan konteks, sering terjadi pada masyarakat dwibahasa. Kemudian pengertian dari multilingualisme adalah kesempatan seseorang atau masyarakat menggunakan lebih dari dua bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-cirinya itu menguasai 3 bahasa atau lebih. Pemilihan bahasa disesuaikan dengan lawan bicara dan situasi. Kemudian umum terjadi di masyarakat yang memiliki keragaman bahasa. Lalu pengertian dari diglosia adalah keadaan ketika dua orang ragam atau dua bahasa digunakan dalam masyarakat dengan fungsi yang berbeda. Ciri-cirinya yaitu terdapat ragam tinggi high H untuk situasi resmi, terdapat ragam rendah low untuk komunikasi sehari-hari, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Lalu masuk pada materi yang ketujuh, yaitu ahli kode dan campur kode. Ahli kode punya pengertian bahwa peralihan penggunaan dari satu bahasa atau ragam bahasa ke bahasa atau ragam bahasa lain dalam suatu percakapan karena perubahan situasi, topik, atau lawan bicara. Penyebab ahli kode yaitu perubahan bahwa lawan bicara, perubahan topik pembicaraan, menyesuaikan situasi formal atau informal, menunjukkan identitas atau keakraban. Kemudian campur kode adalah penggunaan unsur-unsur
dari bahasa lain, yaitu kata, frasa, atau ungkapan, ke dalam bahasa yang sering digunakan tanpa perpindahan sepenuhnya ke bahasa lain. Kemudian penyebab campur kode yaitu kebiasaan penutur, pengaruh bahasa yang asing atau bahasa daerah, kemudian tidak menemukan padanan kata yang tepat, lalu gaya bahasa. Yang berikut materi yang ke-8 itu adalah interferensi dan integritas. Pengertian dari interferensi adalah masuknya unsur dari suatu bahasa ke bahasa yang lain sehingga memengaruhi penggunaan bahasa tersebut. Intervensi umumnya terjadi pada penutur yang menguasai lebih dari satu bahasa. Penyebabnya adalah penguasaan dua dari bahasa atau lebih, atau disebut dengan bilingualisme. Kemudian pengaruh bahasa ibu, lalu kebiasaan berbahasa. Lalu pengertian integritas adalah proses masuknya unsur bahasa lain ke bahasa lain ke dalam suatu bahasa yang kemudian diterima dan menjadi bagian dari bahasa tersebut. Nah, ada ciri-cirinya yaitu digunakan secara luas oleh masyarakat, telah menyelesaikan dengan kaidah bahasa penerima, diakui sebagai bagian dari kosakata bahasa. Kemudian materi yang 9, perubahan materi yang ke-9 adalah perubahan, pergeseran, dan pemertahanan bahasa. Perubahan bahasa yaitu proses berubahnya unsur bahasa kosakata, bunyi, tata bahasa, atau makna akibat perkembangan zaman, pergeseran bahasa, peralihan penggunaan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, sehingga bahasa lama semakin jarang digunakan. Pemertahanan bahasa itu supaya menjaga dan melestarikan suatu bahasa agar tetap digunakan oleh masyarakat. Lalu poin-poin penting yang dibahas adalah perubahan bahasa dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, budaya, dan kontak dengan bahasa lain. Lalu pergeseran bahasa terjadi karena urbanisasi, pendidikan, pekerjaan, dan faktor sosial. Kemudian dampak berkurangnya penutur bahasa daerah, kemudian pemertahanan bahasa itu dilakukan melalui penggunaan bahasa di keluarga, pendidikan, pelestarian budaya. Lalu tujuannya itu menjaga bahasa agar tidak punah dan tetap diwariskan kepada generasi penerusnya. Lalu materi yang ke-10 adalah masalah dan perencanaan bahasa. Masuk pada pengertian masalah bahasa adalah berbagai kendala yang muncul dalam penggunaan, perkembangan, dan keberlangsungan suatu bahasa di masyarakat. Bentuk masalah bahasa yaitu pergeseran bahasa masyarakat mulai meninggalkan bahasa tertentu dan beralih ke bahasa lain. Kemudian dominasi bahasa asing, penggunaan bahasa asing yang berlebihan dapat mempengaruhi penggunaan bahasa nasional dan daerah. Kepunahan bahasa daerah terjadi karena semakin sedikit generasi muda yang menggunakan bahasa tersebut. Lalu ada perencanaan bahasa adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terarah untuk mengembangkan, mengatur, serta melestarikan sesuatu bahasa agar tepat berfungsi pada masyarakat. Nah, ada tujuan perencanaan bahasa, yaitu membangun bahasa agar sesuai dengan kebutuhan zaman, kemudian meningkatkan penggunaan bahasa yang baik dan benar, lalu melestarikan bahasa daerah, dan memperkuat kedudukan bahasa nasional. Materi yang ke-11 adalah masalah perencanaan bahasa. Masalah perencanaan dalam setiap bangsa berbeda-beda tergantung pada situasi kebahasaan yang ada di dalam negara itu sendiri. Negara yang sudah memiliki sejarah kebahasaan yang cukup dan hanya ada satu bahasa saja cenderung tidak memiliki masalah kebahasaan. Negara tersebut misalnya Saudi Arabia, Jepang, Belanda, dan Inggris. Komunikasi kebahasaan untuk menjamin kelangsungan komunikasi dan komunikasi kebangsaan pada negara-negara multilingual
multirasial dan multikultural perlu dilakukan perencanaan bahasa. Lalu kebijakan bahasa dapat diartikan sebagai suatu pertimbangan konseptual dan politis yang dimaksud untuk dapat memberikan perencanaan, pengaruh dan keuntungan-keuntungan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan yang dihadapi dan suatu kebangsaan secara nasional. Menurut Halim pada tahun 1976, kemudian keragaman bahasa yaitu ragam lisan dan ragam tulis, ragam baku dan ragam tidak baku, kemudian ragam sosial dan ragam fungsional, lalu berbagai tipe yaitu endologis dan eksiologis. Materi yang ke-12 adalah bahasa pertama dan kedua. Bahasa pertama atau BI adalah bahasa yang pertama kali dipelajari oleh dan dikuasai oleh seorang sejak kecil, biasanya melalui lingkungan keluarga. B1 ini sering disebut sebagai bahasa ibu karena diperoleh secara alami dari interaksi dengan orang tua atau masyarakat sekitar. Kemudian ada ciri-ciri bahasa pertamanya, yaitu diperoleh tanpa mempelajari pembelajaran formal, kemudian digunakan dalam komunikasi sehari-hari sejak masa kanak-kanak, lalu berkaitan erat dengan identitas budaya dan sosial seseorang. Lalu bahasa kedua atau B2 adalah bahasa yang dipelajari seseorang menguasai bahasa pertama. B2 biasanya diperoleh melalui pendidikan, lingkungan sosial, pekerjaan, atau kebutuhan komunikasi. Kemudian ciri-ciri bahasa kedua dipelajari secara sadar, baik secara formal maupun informal, dipengaruhi oleh kemampuan bahasa pertama, digunakan untuk memperluas komunikasi dengan kelompok masyarakat lain. Masuk pada kesimpulan. Teman-teman, kita mempelajari mata kuliah sosiolinguistik merupakan ilmu mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Melalui mata kuliah sosiolinguistik, kita memahami bahwa bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial, budaya, dan kehidupan masyarakat. Pembelajaran sosiolinguistik membentuk kita memahami variasi bahasa, perubahan bahasa, pergeseran dan pemertahanan bahasa, serta penggunaan bahasa dalam berbagai situasi sosial. Cukup sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.